يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kesempatan kali ini kita kembali dapat bertatap maya untuk membahas satu topik bahasan dengan judul senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus melaksanakan ajaran agama kita dengan benar berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi seorang muslim, tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa berusaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Keislaman seorang muslim harus dibuktikan dengan perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, solusi untuk memahami Islam adalah dengan menuntut ilmu. Kita simak firman Allah yang menjadi dalil tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk giat dalam menuntut ilmu. Kita baca sama-sama Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa tidak semua orang beriman harus ikut berperang apabila perang tersebut dapat dilakukan oleh sebagian umat Islam lainnya. Dengan demikian, dalam kehidupan bermasyarakat harus ada pembagian tugas. Sebagian umat Islam berangkat berperang dan sebagian lagi belajar, mencari ilmu serta mendalami ilmu agama. Ini dilakukan agar ajaran Islam dapat dipahami turun-temurun kepada umat Islam yang lain, sehingga kecerdasan umat Islam tetap terjaga dan dapat ditingkatkan. Hal itu berarti bahwa orang yang berjuang mencari ilmu sama nilainya dengan orang yang berjuang di medan pertempuran. Mereka sama-sama berjihad, walau dalam bidang dan cara yang berbeda. Tujuan menuntut dan mendalami ilmu agama adalah untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan ajaran Islam, supaya dapat disebarluaskan dan dipahami semua oleh orang yang ada di masyarakat. Dalam ajaran Islam dikenal istilah ilmu. Ilmu merupakan kata yang berakar dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ilmu secara istilah adalah ma'rifah, pengetahuan, sebagai lawan dari al-jahlu atau ketidaktahuan atau kebodohan. Sehingga dari uraian singkat ini dapat kita pahami bahwasanya ilmu secara sederhana dapat kita artikan pengetahuan mendalam terhadap sesuatu hal. Sedangkan menuntut ilmu merupakan upaya kita atau usaha dengan penuh kesadaran untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, di sini dapat kita ambil bahwa hakikat ilmu itu sebenarnya adalah adanya perubahan di dalam diri kita. Perubahan
Dari yang asalnya tidak tahu, menjadi tahu. Dari yang asalnya mungkin tidak bisa, tidak mampu, menjadi bisa. Nah, selanjutnya kita mengenal di dalam Islam itu bagaimana hukum menuntut ilmu. Di sini para ulama membagi hukum menuntut ilmu itu menjadi dua bagian. Yang pertama dikenal dengan hukumnya fardu ain. Fardu ain ini merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim. Tidak terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya berkewajiban menuntut cabang ilmu yang fardu ain ini. Biasanya ilmu yang fardu ain ini kita kenal dengan keilmuan keagamaan atau ilmu agama. Ada 3 unsurnya. Yang pertama, ilmu yang mempelajari tentang akidah kita, tentang keyakinan kita, mengesahkan Allah, tauhid, mentauhidkan Allah. Yang kedua tentang syariah, tentang bagaimana cara kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjalankan seluruh perintah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Ini berkaitan dengan ilmu syariah. Dan yang ketiga, yang menjadi ilmu fardu ain, wajib bagi setiap individu muslim adalah ilmu akhlak, memperbaiki diri, memperbaiki perilaku, memperbaiki budi pekerti. Nah, seorang muslim wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, sehingga seorang muslim mampu memahami dan melaksanakan amalan yang benar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang terkait dengan manusia dan lingkungannya. Seseorang yang memahami dasar-dasar Islam dan keesaan Allah, esensi dan sifat-sifatnya, ajaran tauhid, tentu akan terhindar dari perilaku syirik kepada Allah. Seseorang yang mengerti dan memahami ilmu Al-Quran akan mudah baginya membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, memahami arti dan kandungan isinya. Demikian pula seseorang yang mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal sunnah-sunnah beliau, dan bagaimana seluruh aspek kehidupan beliau, akan menjadikan Rasulullah, tentu akan mudah baginya menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Nah, ini hukum yang pertama, yaitu fardu ain. Kemudian yang kedua, ulama juga menerangkan bahwasanya hukum menuntut ilmu yang kedua adalah fardu kifayah. Jenis ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim yang lainnya. Jadi ini tidak berlaku individual. Kalau ada sudah yang mempelajari keilmuan yang fardu kifayah ini, maka muslim yang lain telah gugur kewajiban atau kefarduannya. Di antaranya ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, yaitu ilmu yang merujuk kepada ilmu-ilmu sains yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan penelitian. Seperti ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, astronomi, geografi, antropologi, sosiologi, ilmu matematika, ilmu pertanian, ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Ini merupakan cabang ilmu yang fardu kifayah. Wajib ada sebagian kita yang mempelajarinya. Nah, jadi masing-masing kita, umat Islam, umat Muslim, hendaknya kita berbagi-bagi tugas. Karena tidak mungkin bagi kita bisa menguasai keseluruhannya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kesuksesan hidup di dunia, maka tentu dia harus menguasai keilmuannya. Dan barang siapa yang menghendaki kesuksesan atau kebahagiaan kehidupan di akhirat, maka dia harus menguasai pula ilmunya. Dan barang siapa waman aradahuma yang menginginkan kebahagiaan, kesuksesan keduanya di dunia dan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka tentu juga harus menguasai ilmunya. Pada akhirnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.